Sejarah dan Kebudayaan Islam PT Al-Husna Dzikro Cilandak KKO nomor 3 depan pom bensin, ditulis oleh Profesor Dr. Asyalabi. Ini saya bacakan tentang Muhammad sejak dilahirkan sampai diutus menjadi Rasul. Ada hal menarik ini. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, saya adalah putra dari 2 orang korban. Korban yang pertama adalah Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam, dan korban kedua adalah ayah Nabi, yaitu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Tentu sudah maklum cerita mengenai Ismail ibnu Ibrahim. Saya bacakan sebutan sebagai korban yang kedua, yaitu ayahanda Rasulullah Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Diceritakan oleh buku-buku sejarah, Abdul Muttalib bertugas menyediakan air untuk jamaah haji. Air ini diambilnya dari perigi yang jauh letaknya, lalu disimpannya dalam bak-bak untuk diminum oleh jemaah haji sebagai telah disebutkan di atas. Pekerjaan ini sungguh berat, memerlukan pembantu-pembantu yang banyak dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu teringatlah olehnya hendak menggali telaga Zam-Zam kembali. Akan tetapi pikirannya tidak mendapat sambutan yang baik dari kaum Quraisy. Sekiranya Abdul Muttalib tidak sabar dan tabah, tidaklah akan terlaksana maksudnya itu. Maka bernazarlah dia, andai kata ia dianugerahi Tuhan barang 10 orang anak yang sampai menjadi pemuda-pemuda yang dapat membantu dalam pekerjaannya, maka seorang di antara mereka akan disembelihnya di dekat Ka'bah sebagai korban kepada dewa-dewa kaum Quraisy yang patungnya banyak didirikan di sekeliling Ka'bah. Tatkala Tuhan telah menyampaikan cita-citanya itu, bermaksudlah ia hendak membayar kaul, maka dikumpulkannya lah semua anaknya itu di dekat patung Hubal, yaitu berhala yang paling dimuliakan oleh kaum Quraisy. Lalu dimintanya kepada tukang tenung supaya mengundi anak-anaknya itu. Dalam undian ini Abdullah lah yang terpilih. Abdullah adalah putra yang paling kecil yang paling dicintainya. Abdul Muttalib memegang Abdullah dan mengambil sebuah pisau yang tajam. Lalu anaknya itu dibawanya ke tempat Usafi dan Nailah, yaitu 2 buah berhala yang amat dimuliakan oleh kaum Quraisy. Dan biasanya di sanalah kaum Quraisy mempersembahkan korban-korban mereka kepada dewa-dewa. Sementara itu kaum Quraisy tiada sampai hati membiarkan Abdul Muttalib berbuat demikian. Mereka campurilah urusan itu, dan mereka laranglah Abdul Muttalib mengorbankan anaknya itu. Jika terpaksa dan tidak dapat dielakkan lagi, mereka anjurkan kepada Abdul Muttalib supaya meminta nasihat kepada tukang tenung yang terkenal di Khaybar. Abdul Muttalib pergi menemui tukang tenung tersebut. Orang itu menasihatkan kepadanya supaya undian itu diulang lagi. Yang akan diundi adalah Abdullah dan 10 ekor unta. Andai kata nanti undian jatuh pada unta yang 10 itu, maka unta yang 10 itu haruslah disembelih untuk menembus Abdullah. Dan kalau undian jatuh pada Abdullah, haruslah ditambah untanya 10 ekor lagi. Dan demikianlah seterusnya sampai undian itu nanti jatuh pada unta. Artinya bahwa jumlah itu telah diterima oleh dewa-dewa. Nasihat juru tenung ini diikuti oleh Abdul Muttalib, akan tetapi undian tetap jatuh kepada Abdullah. Ketika jumlah unta yang diundikan sampai 100 ekor, maka barulah undian itu jatuh pada unta. Unta yang 100 ekor
disembelihlah oleh Abdul Muthalib dan dagingnya dibagi-bagikan untuk dimakan manusia, hewan, dan burung. Abdullah terhindar dari penyembelihan. Peristiwa ini telah menjadikan nama Abdullah jadi tersiar dan terkenal di negeri Arab. Dia menjadi buah bibir dan kasih orang tertumpah kepadanya. Kemudian dia dikawinkan oleh bapaknya dengan Siti Aminah binti Wahab. Hanya sebentar saja dia dapat hidup bersama Aminah. Tak berapa lama sesudah perkawinannya itu dia pergi berniaga ke Syam dan Aminah ditinggalkannya di Mekah. Malang baginya dalam perjalanan dia meninggal dunia sebelum dia sempat bertemu kembali dengan istrinya. Tetapi sebelum dia melangkahkan kaki ke Syam, dia telah meletakkan sebutir bibit dalam rahim Aminah yang ditakdirkan oleh Tuhan akan menjadi pribadi yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Terhindarnya Abdullah dari penyembelihan seakan-akan mengandung satu maksud, supaya dia dapat bertemu dengan Aminah. Dengan pertemuan itu terwujudlah janin seorang Rasul yang penghabisan. Dan sesudah maksud itu berhasil, maka Abdullah pun pergilah buat selama-lamanya.